Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SD Ma'arif Dieng, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SD Ma'arif Dieng. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada kegiatan hari ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah kini. Langsung saja untuk kegiatan hari ini, yaitu rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan Sport Education Model atau SEM di SD Ma'arif Dieng. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara yang pertama, yaitu pembukaan. Acara yang kedua, pemaparan rencana tindak lanjut program PKG PJOK. Acara yang ketiga, doa serta penutup. Untuk memulai kegiatan hari ini, membuka kegiatan hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja pemaparan rencana tindak lanjut program PKG PJOK oleh Bapak Muhammad Wildan SPD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera bagi kita semuanya. Oke, langsung saja izinkan saya Muhammad Wildan akan menjelaskan mengenai rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan Sport Education Model atau SEM. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Sport Education Model atau SEM merupakan pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. SEM sendiri memberikan dampak yang positif kepada peserta didik dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar mengambil berbagai peran di dalam tim. Selain menjadi pemain, peserta didik juga dapat mengambil peran lain tergantung aktivitasnya, seperti bisa menjadi coach atau pelatih, bisa menjadi wasit, bisa menjadi supporter, atau peran lain yang ada. SEM sendiri memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan gerak, taktik dan strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab melalui berbagai peran yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Nah, kegiatan SEM yang akan dilaksanakan adalah pertandingan sepak bola mini. Kenapa saya mengambil pertandingan sepak bola mini? Hal itu berdasarkan diskusi dari peserta didik yang telah saya lakukan di awal pembelajaran. Dengan diadakannya pertandingan tersebut, harapannya peserta didik dapat mengalami dan merasakan sebuah pertandingan yang sebenarnya atau pengalaman yang nyata seperti itu, menghadapi tantangan dan belajar dari keberhasilan serta kegagalan mereka. Next. Nah, tujuan program yang pertama yaitu menciptakan pembelajaran yang aktif, bermakna, dan relevan dalam pembelajaran model pembelajaran SEM atau Sport Education Model. Yang kedua ada menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata. Jadi di tujuan program ini yaitu memberikan pengalaman yang nyata, pertandingan asli dari sebuah kompetisi agar anak-anak bisa merasakan itu semuanya. Mungkin kita tahu anak-anak kita
mungkin ada yang belum pernah merasakan sebuah pertandingan secara nyata. Jadi melalui SEM ini mereka semuanya akan merasakan hal yang sama seperti itu. Yang selanjutnya ada meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Meningkatkan kesehatan dan kebugaran, ya jelas melalui SEM ini tentunya ada aktivitas fisik yang kita lakukan, yaitu pertandingan sepak bola mini itu sendiri, yang di dalamnya terdapat berbagai aktivitas fisik seperti menggiring bola, menendang bola, menyundul bola dan lain sebagainya. Itu akan otomatis meningkatkan kesehatan dan kebugaran dari peserta didik. Selanjutnya yaitu menerapkan konsep belajar aktif, di mana peserta didik terlibat langsung dalam kegiatan belajar. Ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, di SEM ini memungkinkan peserta didik untuk mengambil berbagai peran yang ada, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya, capaian yang diharapkan, langkah-langkahnya bagaimana, dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, capaian dari dan tujuan yang diharapkan, yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan individu. Setiap individu mengembangkan keterampilannya. Selanjutnya ada sportivitas dan kerjasama, otomatis masuk ke tujuan dari program ini. Selanjutnya ada kepemimpinan dan tanggung jawab, rasa memiliki event ini tuh, rasa memiliki dan dimiliki akan timbul. Selanjutnya ada menghasilkan produk berupa dokumentasi dan laporan. Hasil akhir yang diharapkan yaitu sebuah laporan yang berisi dokumentasi kegiatan dari awal sampai akhir. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama yaitu pembentukan kepanitiaan yang sudah saya lakukan. Di kelas 6, ya. Saya melakukan di kelas 6 untuk sebagai panitia. Mengapa saya mengambil di kelas 6? Karena mungkin dari segi kemandirian dan peran itu kelas 6 yang sudah siap seperti itu. Yang selanjutnya penyelenggaraan pertandingan sepak bola mini. Nah, ini eventnya yang akan kita laksanakan rencananya di bulan Desember ini. Nah, hasil yang diharapkan yang pertama yaitu terciptanya hubungan sosial yang baik antar peserta didik. Dengan event ini harapannya hubungan sosial yang tadinya mungkin kurang erat akan dieratkan kembali. Peningkatan kesehatan fisik dan mental, jelas. Ya, selanjutnya ada peningkatan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik. Yang terakhir yaitu terbentuknya komunitas belajar yang kuat, seperti itu. Lanjut. Nah, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, target peserta didik yang menjadi target yaitu peserta didik dari kelas 4, 5, dan 6. Karena apa? Untuk peserta didik di kelas atas yang sudah mendapatkan materi sepak bola mini ini sendiri. Yang kedua yaitu usia peserta didik antara 10 sampai 12 tahun. Pengaturan program, yang pertama ruang yang akan digunakan yaitu halaman sekolah. Kita mempunyai halaman sekolah yang cukup luas dan bisa dipakai untuk kegiatan atau pertandingan SEM ini. Yang kedua, ruang kelas yang akan digunakan untuk ruang kelas yang akan digunakan sebagai ketika mengadakan rapat kepanitiaan seperti itu. Waktunya program akan dilaksanakan selama 6 minggu dengan rincian sebagai berikut. Minggu pertama yaitu persiapan dan perencanaan proyek ini. Minggu kedua ada pengumpulan informasi. Minggu ketiga ada pembentukan panitia yang sudah saya lakukan untuk kelas 6 itu sendiri. Yang keempat ada simulasi pertandingan, sudah saya lakukan juga untuk kelas 6 juga. Selanjutnya ada minggu kelima ada latihan mandiri. Jadi anak di sini minggu kelima ini, minggu sekarang ini anak-anak sudah melakukan latihan mandiri. Dan yang terakhir minggu ke-6 yaitu puncak pertandingan atau event yang akan dilaksanakan di bulan Desember pada tanggal 11 sampai 13. Nah, mitra dalam komunitas belajar yang pertama yaitu kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan. Yang kedua ada guru PJOK, saya sendiri sebagai fasilitator. Yang
tiga yaitu guru kelas sebagai koordinator pada masing-masing kelas itu sendiri. Jadi kelas 4, kelas 5 dan 6 sebagai koordinator dari kelasnya, guru kelasnya. Selanjutnya, nah, untuk selanjutnya kita akan membahas kapasitas yang dimiliki oleh sekolah. Apa saja sih yang kita miliki di sekolah ini untuk menunjang program ini? Yang pertama yaitu sumber daya yang dimiliki. Yang pertama halaman sekolah. Yang kedua ada sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti bola, kon, dan lain-lain. Kebetulan sekolah kita mempunyai bola yang cukup banyak dan memadai. Yang selanjutnya ada guru PJOK, saya sendiri, dan yang terakhir ada komunitas sekolah. Komunitas kelas ini ya saya dan teman-teman semuanya untuk merancang keberhasilan program ini. Yang selanjutnya ada pemanfaatan aset. Yang pertama itu halaman sekolah sendiri saya gunakan untuk sesi pertandingan sepak bola mini yang membutuhkan ruang terbuka. Nah, di sesi pertandingan sepak bola ini mini ini memerlukan ruang yang terbuka atau luas. Yang selanjutnya ada guru. Guru sendiri memfasilitasi peserta didik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Ya, selanjutnya kita akan membahas rencana evaluasi. Yang pertama, lini masa evaluasi ada 3, yaitu di awal program, di tengah program, dan di akhir program itu sendiri. Di awal program ini saya bertugas untuk menilai keterampilan dan pengetahuan dasar mengenai permainan sepak bola mini. Jadi saya menilai dari keterampilan awal anak atau observasi awal itu sendiri. Yang kedua yaitu di tengah program ada mengobservasi partisipasi dan keterlibatan peserta didik dalam program ini. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu membentuk kepanitiaan untuk event ini. Yang di akhir program ada refleksi kelompok dan individu. Maksudnya saya akan mengadakan refleksi per kelompok dari misal satu kelas. Terus saya juga akan melaksanakan refleksi pada setiap individu yang terlibat dalam program ini. Penilaian terhadap keterampilan sosial dan sikap peserta didik itu sendiri juga akan saya lakukan. Nah, komunitas sekolah yaitu berperan sebagai mendukung atau dukungan dari guru kelas dan warga sekolah lain untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi program ini. Sumber datanya otomatis ada peserta didik melalui observasi dan refleksi setelah program, dan guru melalui pengamatan selama permainan dan sesi diskusi. Tentunya untuk event ini ada kemungkinan tantangan. Yang pertama yaitu pengelolaan waktu. Jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Terlebih kita di akhir tahun ini atau akhir semester ini akan mengadakan asesmen akhir semester. Tentunya akan mempengaruhi jalannya penyelenggaraan program ini. Yang kedua, faktor alam atau cuaca. Cuaca sangat berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan ini. Terlebih di akhir-akhir ini curah hujan cukup tinggi dan bisa memakan waktu berhari-hari. Yang selanjutnya ada motivasi peserta, yaitu naik turunnya motivasi peserta didik dapat terjadi terlebih ketika mereka mengalami sebuah kemenangan ataupun sebuah kegagalan. Nah, solusi yang saya tawarkan untuk kemungkinan tantangan pertama yaitu penjadwalan yang efektif dan efisien. Saya sudah menjadwalkan kegiatan ini memang sudah dari jauh-jauh hari, sehingga harapannya bisa kelancaran program ini bisa terjadi seperti itu. Selanjutnya ada bisa untuk faktor alam bisa dipindah ke balai desa atau gor indoor. Kita sendiri memiliki gor atau balai desa di sekitar sekolah, jadi memang sangat strategi seperti itu. Dan yang untuk kemungkinan tantangan yang ketiga ada memberikan tambahan motivasi melalui pujian agar peserta didik lebih termotivasi lagi, terlebih ketika mereka mengalami sebuah kegagalan seperti itu. Ya,
Terima kasih, cukup sekian pemaparan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akan memberikan sesi pertanyaan sambil Bapak Ibu monggo diunjuk kali. Ya, sesi dulu ini santai saja seperti itu, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Saya mungkin akan menambahkan sedikit nih Pak Wil. Mungkin yang di bagian pemanfaatan sumber daya itu bisa ditambah GOR. Karena tadi kan belum dicatat GIR. Nah itu mungkin selama itu. Kemudian yang lain, kira-kira menurut Pak Wildan di pemanfaatan sumber daya kan ada komunitas kita ya, ini kan di sini ada komunitas namanya Gurita G. Nah itu yang diharapkan Pak Wildan itu kita kolaborasinya tuh seperti apa ini untuk mensukseskan ini program yang sangat luar biasa sekali. Monggo. Terima kasih pertanyaan dari Pak Tri. Saya juga akan memanfaatkan komunitas belajar yang dimana kita memiliki komunitas belajar bernama Gurita itu sendiri, Pak. Nah, seperti di awal ini saya memaparkan agar saya mendapatkan masukan-masukan, harapannya masukan-masukan dari Bapak Ibu semuanya di dalam komunitas belajar ini, sehingga memang tentunya saya sadar bahwa kegiatan ini tidak cukup atau tidak mampu untuk saya lakukan sendiri. Nah, dengan komunitas ini harapannya Bapak Ibu bisa membantu saya dalam perencanaan itu sendiri dan pelaksanaan pada hari H pelaksanaan. Terima kasih Pak Tri. Oke, pertanyaan dari saya di situ dijelaskan bahwa peserta didiknya itu kan dari kelas 4, 5, dan 6. Mereka itu kan umurnya jelas berbeda, dari entah itu umur juga besar kecilnya juga sangat berbeda ya Pak ya. Nah, bagaimana jenengan itu bisa membagi mereka ke beberapa kelompok? Iya, terima kasih Bu Win atas pertanyaan yang sangat bagus sekali. Memang tadi saya belum menjelaskan mengenai pembagian kelompok agar di mana pertandingan itu berjalan secara adil, tidak berat sebelah. Mungkin kalau saya membagi kelompok per kelas 6 ditandingin kelas 4, secara otomatis kemampuan keterampilan anak itu sangat berbeda, akan lebih matang di kelas 6. Maka dari itu saya sudah melaksanakan asesmen diagnostik di awal, itu untuk mengetahui keterampilan dasar dari peserta didik itu sendiri. Jadi dari pembentukan kelompok, saya membentuk kelompok secara heterogen. Jadi yang sudah peserta didik dengan kemampuan yang lebih tidak berkumpul jadi satu, tetapi menyebar menjadi beberapa kelompok itu sendiri. Nah, peserta didik sendiri juga di event ini ada 2 pertandingan, yaitu ada laki-laki dan perempuan. Jadi semuanya terlibat di dalam pertandingan ini. Terima kasih, seperti itu Bu Win. Monggo Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Oke, saya mau bertanya Pak Wildan. Nah, untuk mengadakan kegiatan ini dengan tadi memanfaatkan aset yang ada di sekolah, kan itu memang sudah ada. Terus itu kan seperti aset yang terlihat aset fisiknya seperti halaman, ruang kelas, siswa dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk sumber pendanaan untuk kegiatan ini
itu dari mana Pak? Apakah siswa iuran atau menggunakan dana BOS atau sumber dana yang lain? Itu bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mila. Untuk pendanaan sendiri, kegiatan apapun ketika tidak ada dana tidak akan berjalan dengan lancar. Maka dari itu saya dari awal sudah berkomunikasi kepada Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan hari ini belum bisa hadir, dan bendahara BOS untuk perencanaan kegiatan ini, sehingga untuk menunjang kegiatan ini insya Allah bisa dibantu oleh sekolah itu sendiri, karena tidak mungkin juga saya mengambil dari siswa atau dari peserta didik. Terima kasih. Jadi itu sumber dayanya tambah lagi nggih. Ya. Udah ngantuk akem. Monggo. Ya, atau saya juga membutuhkan masukan dari Bapak Ibu semuanya, motivasi untuk kelancaran program ini. Iya. Motivasi dari saya mungkin, dan mungkin mewakili teman-teman, untuk Pak Wildan sendiri harus tetap terus konsisten memberitahukan program ini ke teman-teman, dan mungkin nanti bisa ada print-printnya nih Pak, dan guru-gurunya tahu ini loh hari ini ngapain. Terus selanjutnya mungkin dari saya sendiri ke Pak Wildan, semangat terus Pak. Ini program luar biasa ya. Terima kasih Pak. Bisa istilahnya kalau kerennya itu menumbuhkan kepemimpinan murid gitu. Wah, itu student agency. Itu mungkin dari saya Pak Wildan. Jadi tetap konsen dalam saya mengkomunikasikan program ini. Kalau misalkan ada kendala-kendala apapun, karena ini membutuhkan terutama panitianya kelas 6, dan kebetulan saya sendiri guru kelas 6 dan Pak Ulfi ini, karena Pak Ulfi tadi izin untuk ke dinas tadi ya, jadi saya mewakili. Nanti untuk selanjutnya pada program yang akan Pak Wildan lakukan ini, terus komunikasikan dengan saya, misalkan ada hambatan apapun dengan murid. Nah, karena ya itu tadi kendala yang Pak Wildan atau tantangan ya, nanti kan kita bertepatan minggu ini, besok mau ujian, kemudian setelah itu mungkin ada beberapa waktu lagi yang kosong. Akan tetapi tadi ada tantangan lagi, yaitu cuaca nih Pak, dan cuaca ini sedang sangat kadang-kadang tidak mendukung sekali. Maka Pak Wildan ini sangat luar biasa bisa memanfaatkan aset yang ada di lingkungan sekolah ini, yaitu di GOR. Nah, itu kemudian mungkin di dalam pelaksanaannya, jika ada yang jelas, walaupun anak-anak sebagai panitia, tetapi guru itu sebagai fasilitator dan pembimbing harus bisa saling komunikasi dan selalu kolaborasi untuk bisa menjaga keamanan. Karena nanti itu kan istilahnya kalau olahraga sepak bola mini tadi ya, sepak mini kan istilahnya itu sepak bola yang olahraga yang cukup istilahnya fisik dan gerak ekstrim kesana kemari. Kalau ada kepleset terdung kan, kalau tidak diawasi nanti malah menjadi suatu permasalahan. Jadi selalu komunikasikan dengan teman-teman, terutama di komunitas kita ini, karena asas kita keluargaan ya. Jadi apapun yang Pak Wildan ada hambatan atau butuh bantuan apapun, selalu komunikasikan. Insya Allah kita di sini siap untuk membantu. Seperti itu Pak, mungkin dari saya. Dan ini Pak Ersat kayaknya gatel mau ngomong. Ya, terima kasih masukan yang luar biasa dari Pak Tri. Saya sudah mencatat benar-benar masukan tersebut agar untuk perbaikan program saya ini. Untuk selanjutnya harapan dari saya, kata
apa ya namanya ya, kata-kata terakhir atau apa yang namanya inilah untuk penutup aja ya. Iya. Iya, wasiat ya. Harapannya program ini, program Sport Education Model ini bisa menjadi program tahunan di SD Ma'arif Tiang itu sendiri, bukan hanya cuman sekali ini saja seperti itu. Agar tentunya perlunya apa namanya ya, perlu dokumentasi dan pembuktian agar program ini agar terus berlanjut atau istiqomah seperti itu. Ya, dari saya sendiri terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk terima kasih sebelumnya kami haturkan kepada Bapak Wildan atas pemaparan rencana tindak lanjut program PKG PJOK ini. Semoga apa yang sudah direncanakan bisa berjalan lancar sesuai dengan rencana tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu doa. Namun sebelum doa, saya sebagai pembawa acara mohon diri untuk menutup acara pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian dilanjut doa yang akan dipimpin oleh Bapak Nasruhan. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Mari untuk menutup kegiatan pada hari ini. Semoga kegiatan pada hari ini kita semua mendapatkan berkah dan mendapatkan doa Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dengan bacaan Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Dua setengah jam ya? Iya.